Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah dan teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah mulia ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pada hari ini saya akan membawakan materi tentang sejarah berdirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusmia Andriani, mahasiswa psikologi IAIN Kediri Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan NIM 933405119. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan selamat menonton. Sejarah berdirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berasal dari kata ahlun yang berarti penganut. Sunnah berarti hadis. Al-Jamaah yang berarti kemufakatan para sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pada awalnya mempunyai arti sekelompok orang Islam yang mempunyai keyakinan sama dengan ahli hadis, yang hal itu telah menjadi kemufakatan para sahabat Nabi, terutama keyakinan tentang qadimnya kalamullah. Kemudian pengertian ini dalam perkembangannya mempunyai arti pengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti para penganut sunnah Nabi dan para sahabat beliau. Dalam bidang akidah mengikuti Imam Al-Asy'ari dan atau Imam Al-Maturidi, sedangkan dalam bidang fikih mengikuti dari salah satu 4 mazhab. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, ada Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Selanjutnya, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap banyaknya penyimpangan dari doktrin firqah-firqah sebelumnya. Pengodifikasian aliran ini setelah munculnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Tokoh utama yang juga merupakan pendiri mazhab ini adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maaf ya teman-teman, saya batuk. Dua tokoh Sunni ini kemudian dalam perkembangannya ajaran mereka menjadi doktrin penting dalam aliran Sunni, yakni aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Sebagai aliran yang sezaman, keduanya termasuk aliran Ahlus Sunnah. Terkait kepemimpinannya para khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai urutan historis yang telah terjadi.
Keduanya memiliki pandangan serupa, juga tak ada perbedaan dalam pandangan mereka terhadap para penguasa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam semua sisi masalah imamah pun mereka saling sepakat. Keduanya juga sepaham bahwa Allah bisa dilihat tanpa qaif atau cara, had atau batas, qiyam atau berdiri, dan waqu'ud atau duduk, dan hal-hal sejenisnya. Adapun i'tiqad dari aliran Sunni, kedua aliran tersebut ada 10 poin. Yang pertama, ada iman itu kepercayaan dan keyakinan hati berupa perkataan, perbuatan, bisa bertambah maupun berkurang. Nah, yang kedua ada 8 poin nih, yaitu keimanan meliputi 1. Allah adalah esa dalam hal zat, sifat, dan af'alnya. 2. Sifat Allah adalah fenomena eksistensi Allah. Sifat Allah ada 41 yang terdiri dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Selanjutnya poin ketiga dari poin 2. Meyakini adanya malaikat yang wajib diketahui ada 10 malaikat beserta tugasnya. Nah, kalian tahu nih siapa aja malaikatnya. Selanjutnya, meyakini adanya para rasul yang wajib diketahui ada 25 rasul yang diantaranya 5 rasul sebagai ulul azmi. Kalian tahu nggak? Selanjutnya, meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa suhuf dan kitab kepada Rasulnya. Selanjutnya, meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Allah. Jadi, jangan percaya kalau ada orang yang meramal bahwa kapan akan terjadinya kiamat. Oke? Dan selanjutnya, meyakini bahwa takdir yang baik maupun buruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir nih, meyakini bahwa adanya nikmat dari azab kubur, sirat, mizan, haud, syafaat, ba'at, hisab adalah benar adanya. Itu semua poin dari nomor 2. Selanjutnya poin nomor 3. Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan bukan makhluk dalam segala aspeknya. Barang siapa menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka ia adalah orang yang kafir. Dengan kekafirannya yang mengeluarkan dari milah. Barang siapa yang ragu terhadap kalam Allah atau Al-Quran, bimbang mengenainya, dan mengatakan, saya tidak tahu apakah makhluk atau bukan makhluk, maka ia orang yang berfaham Jahmiyah, orang yang bimbang mengenai Al-Quran dikarenakan kebodohan, maka harus diajari dan dibid'ahkan, tetapi tidak dikafirkan. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhlukku, atau Al-Quran dengan bacaanku adalah makhlukku, maka ia adalah orang yang berpaham Jahmiyah. Barang siapa yang faham tetapi meragukan kekafirannya, maka ia kafir. Nah, selanjutnya poin yang keempat. Di kalangan umat ini, sebaik-baik orang setelah Nabi adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Kalian kenal gak? Dan poin nomor 5 ada
10, sahabat yang disebut dan dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk jannah. Mereka itu sesuai dengan pernyataan beliau dan sabda beliau itu benar. Nomor 6, memintakan kasih sayang bagi seluruh sahabat Nabi serta keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menahan untuk membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Poin nomor 7, Allah berada di atas arsy-Nya, terpisah dari seluruh makhluknya sebagaimana sifat yang diberitahukannya dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya tanpa diketahui kaif atau bagaimananya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Poin nomor 8, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan dapat dilihat dari akhirat. Segenap penduduk jannah akan melihatnya dengan mata kepala mereka. Allah berbicara sebagaimana Dia berkehendak. Poin nomor 9, perbuatan Tuhan atas kudrat dan iradatnya sendiri. Tuhanlah yang menentukan makhluknya. Artinya, Allah berbuat sekehendaknya, kudrat dan iradatnya tidak sewenang-wenang atau absolut. Tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmahnya dan keadilan yang sudah ditetapkan sendiri. Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Nomor 10, poin 10, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri, tetapi kebijakan dan keadilan Allah mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk ikhtiar, memilih yang terbaik, dan berusaha bermaksimal agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.